Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Destriani dengan NIM 24031136444, mahasiswa Statistika Angkatan 2024. Di sini saya ingin melakukan pembeda artikel yang telah saya buat bersama teman saya, yakni Hana dan juga Alkori, untuk mata kuliah simulasi statistika dengan judul Estimasi Interval Kepercayaan dan Standar Error Rata-Rata Pengeluaran Harian Mahasiswa Jurusan Matematika Angkatan 2024 menggunakan metode Bootstrap. Di sini kita akan langsung ke abstraknya saja, di mana yang akan saya bacakan kemudian akan saya translatekan. Daily student expenditure data typically exhibits a right skewed distribution, violating the normality assumption required by conventional parametric statistical methods and making accurate interval estimation challenging. Background problems. Reliable estimation of confidence interval for such non-normally distributed data therefore requires a distribution-free approach that doesn't depend on parametric assumptions. Novelty. Unlike prior studies that predominantly apply parametric approaches, this research employs the bootstrap percentile method as a distribution-free alternative for estimating the standard error and 55% confidence interval of mean daily expenditures. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, eh, data terkait pengeluaran mahasiswa itu umumnya biasanya ya menunjukkan distribusi yang menceng ke kanan, yang mana ini sama aja kayak kita asumsi normalitasnya tidak terpenuhi ketika kita menggunakan pendekatan statistik parametrik. Jadi estimasi interval yang ingin kita lakukan itu lebih sulit gitu untuk mendapatkan estimasi yang akurat. Nah, kalau kita eh, ingin melakukan ingin mengestimasi dengan lebih akurat untuk data yang berdistribusi tidak normal, maka pendekatannya harus diubah. Kita ubah pendekatannya yang bebas distribusi yang tidak bergantung dengan asumsi parametrik. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan metode bootstrap percentile yang mana dia bebas distribusi juga dan juga lebih pendekatan yang harapannya estimasinya itu bisa jauh lebih akurat gitu. Hasil yang diperoleh research methods-nya, data were collected from 77 mathematics students from the 20 and 24 cohort at Universitas Riau using cluster sampling with 2000 bootstrap iteration performed in RStudio. Jadi di sini kami menggunakan bantuan software RStudio dan data sampel yang kami peroleh itu ada 77 mahasiswa matematika. Yang mana di sini kami pakai cluster sampling di mana jurusan matematika untuk angkatan 2024 itu memiliki 4 kelas dan ada statistika A, statistika B, matematika A, dan matematika B. Jadi kami memilih secara acak klasternya yakni statistika A dan juga matematika A. Dan iterasi yang dilakukan itu sebanyak 2000 iterasi. Results indicate a mean daily expenditure of Rp35.961 dengan ketidakpastiannya atau standar errornya yakni 1.880,53 rupiah dan range untuk interval kepercayaannya pada tingkat 90% adalah dari 32.400-an sekian hingga 39.800 sekian. Nah, yielding an interval width of 7.440,90 rupiah. Jadi range-nya itu mulai dari 32.400 hingga 39.800-an dengan lebarnya itu sekitar 7.400-an rupiah. Nah, the resulting bootstrap distribution approximated symmetrical normality, confirming minimal estimation bias and demonstrating that the bootstrap method produces stable, reliable estimates for right skewed data containing extreme values. Dari hasil bootstrap tadi, itu dapat dilihat bahwasannya hasil distribusinya itu mendekati normal. Jadi bias untuk estimasinya lebih kecil dan juga membuktikan bahwasannya metode ini menghasilkan estimasi yang stabil dan juga akurat untuk data yang mincing ke kanan dan juga mengandung nilai ekstrim. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan di mana yang kami peroleh
kami menggunakan data primer ya. Yang kami peroleh, data pengeluaran mahasiswa itu sangat bervariasi di jurusan matematika ini. Mulai dari 10.000 per hari hingga 100.000 per hari. Nah, variasi ini tuh punya banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari tempat tinggal, jarak tempuh ke kampus, misalnya dari jarak kos ke kampus, dari jarak rumah rumah ke kampus atau asrama, kemudian sumber pendapatan karena ada sebagian mahasiswa yang bekerja, ada juga yang tidak. Nah, serta gaya hidup masing-masing mahasiswa. Di paragraf kedua ini bisa dilihat bahwa secara statistik, di sini dijelaskan bahwasanya secara statistik data yang kemencengannya tinggi ini, ketika kita yang menggunakan distribusi T, metode parametrik konvensional itu menjadi kurang tepat untuk digunakan. Sehingga kalau kita pakai metode biasa, hasil estimasinya bisa jadi bias karena dipengaruhi oleh nilai outlier tadi atau nilai mahasiswa yang pengeluarannya sangat tinggi tadi. Jadi untuk mengatasi hal itu, maka kita gunakan pendekatan metode bootstrap, di mana bootstrap ini diperkenalkan oleh Bradley Evans pada tahun 1979, yang konsepnya itu cukup menarik, yakni kita nggak butuh sampel baru dari lapangan yang butuh banget biaya besar. Jadi kita cukup melakukan resample replacement atau pengambilan sampel berulang dengan pengembalian dari data asli. Di mana nanti bisa diperoleh distribusi statistik yang bisa dimanfaatkan untuk memperkirakan ketidakpastian parameter kayak rata-rata, median, standar deviasi tanpa em, menambah atau memerlukan asumsi mengenai distribusi tertentu. Jadi salah satu keunggulannya bisa itu ya, salah, kayak untuk data-data kemiskinan, peneramaan mortalitas, atau studi simulasi untuk sampel-sampel kecil pada distribusi miring, Bootstrap lebih umum untuk digunakan atau cenderung jauh lebih tepat gitu. Dan ini tuh juga sudah dibuktikan oleh banyak peneliti yang melakukan uh, penelitian dengan metode yang sama. Nah, kita masuk ke metode dan analisis seperti yang disebutkan sebelumnya. Di sini kami menggunakan teknik cluster sampling. Total populasi itu sebenarnya ada sebanyak 159 mahasiswa dari jurusan Matematika FMIPA angkatan 2024 di UNRI. Nah, kami pilih tadi ya secara acak satu kelas di statistika dan satu kelas di matematika, sehingga memperoleh eh, sampel sebanyak 77 mahasiswa. Yang mana harapannya ini udah cukup representatif untuk mewakili data populasi. Kemudian kami menggunakan RStudio tadi dengan bantuan package yang udah tersedia, yakni package boot, sehingga kami dimulai dengan menetapkan nilai setnya terlebih dahulu supaya hasilnya jauh lebih konsisten, yakni dengan nilai set 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita ingin dari sintaks kami ingin ujikan ke device lain itu tidak berubah hasilnya ya. Uh, jadi set-set ini kami pilih dan kami gunakan. Dan kami melakukan iterasi tadi sebanyak 2.000. Sehingga dari setiap iterasi tadi kita hitung bisa dihitung nilai rata-rata sampel tiruannya dari 2.000 iterasi, setiap iterasi dihitung nilai rata-rata sampelnya, yakni dengan notasi X bar bintang, sehingga terbentuk distribusi hasil resampling sebanyak 2.000 nilai. Nah, keberhasilannya nanti melihat simulasinya tadi bisa kita lihat melalui visualisasi density plot supaya kita bisa pastikan distribusi rata-ratanya ini telah mengikuti teorema limit pusat dan uh, dapat nih estimasi titik aslinya begitu. Di sini kita juga pada tahap terakhir kita akan menghitung tingkat presisi dan selang kepercayaannya. Tingkat kepastian
atau dari estimasi titik nanti akan diukur menggunakan standar error bootstrap sebagai berikut rumus secara matematisnya. Kemudian menghitung untuk estimasi rentang parameter populasi dengan metode percentage bootstrap pada tingkat kepercayaan 95%. Mana batas bawahnya itu diambil dari nilai 2,5 dan batas atasnya itu di persentil 97,5 dari urutan data rata-rata simulasi yang telah diurutkan dari kecil hingga besar. Jadi bentuk confidence intervalnya sebagai berikut pada persamaan 2. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini dapat dilihat bahwasannya eh, pada gambar satu adalah bookspot distribusi rata-rata pengeluaran mahasiswa jurusan matematika. Nah, bisa kita lihat titik merah yang di atas di sini merupakan nilai outlier dari data sampel yang mana udah jauh banget dan ini tidak dilakukan apa-apa karena eh, ini nilainya itu bersifat penting gitu, jadi nggak bisa kita hapuskan begitu saja. Kemudian garis di sini berikut adalah median dan diperoleh juga nilai rata-ratanya itu adalah Rp35.961. Nah, di sini adalah nilai mediannya cukup dekat dengan nilai min yang ditemukan. Juga rentang dari kotak blogspot ini dapat kita lihat bahwasannya kurang lebih mayoritas mahasiswa matematika ini pengeluarannya di angka Rp25.000 hingga Rp50.000. Nah, whisker bagian ini kan jauh jauh lebih panjang daripada yang bawah, yang mana yang whisker atas itu mencapai hingga 67.500, sedangkan yang bawah itu hanya di 10.000. Jadi dari visualisasi ini mengonfirmasi bahwasannya data kita ini memang menceng ke kanan. Maka disinilah bootstrap diperlukan supaya bisa meredam dampak dari nilai outlier tadi, supaya nggak merusak nih estimasi rata-rata populasi yang ingin kita lakukan. Nah, dari hasil visualisasi tadi, hasil analisis tadi, kita akan melakukan simulasi bootstrap dengan penetapan setnya tadi, set 1, 2, 3, 4, 5, supaya konsisten dan dapat direproduksi. Berikut penggalan sintaks yang dieksekusi oleh teman kami. Nah, dari di sini diperolehlah rata-rata sampel tiruan yang baru. Kemudian dari 2000 nilai ini akan divisualisasikan ke bentuk density plot supaya kita bisa melihat nih pemusatan dan sebaran data dari hasil simulasi. Nah, meskipun tadi data aslinya itu menceng ke kanan, bisa kita lihat di density plot ini, dia sudah membentuk pola yang simetris. Pola yang simetris dan menyerupai lonceng, artinya ini sudah cukup berdistribusi normal. Yang mana ini juga sejalan nih dengan teorema limit pusat. Yang mana semakin banyak iterasinya, maka semakin distribusi rata-rata sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, dapat kita lihat juga di garis merah ini merupakan estimasi titiknya, yakni rata-rata pengeluaran harian dari sampel asli sebesar 35.961 sama dengan sebelumnya. Di bawah grafik juga kita bisa lihat bahwasannya um, oh ya, bentuk kurvanya yang simetris tadi itu bisa membuktikan bahwasanya tingkat bias yang terjadi itu rendah dan data sampel yang asli cukup representatif untuk mewakili populasinya. Dan setelah melakukan iterasi tadi dan udah mendapatkan nilai rata-rata sampel tiruannya, maka kita akan mengukur tingkat presisi dari estimasi titik, yakni nilai SE-nya ya, sehingga dari hasil itu diperoleh nilai sebesar Rp1.880,53, yang artinya rata-rata pengeluaran harian sampel, yakni sebesar 35.900-an tadi, memiliki ketidakpastian sekitar 1.880-an. Dengan kata lain, kalau misalnya kita
mau mengambil sampelnya berulang kali dari populasi yang sama nih, maka rata-rata sampel tersebut akan bervariasi dengan simpangan baku di angka 1.880 rupiah. Jadi kalau misalnya dan semakin kecil nilai SE, maka semakin stabil dan akurat pula estimasi titik yang dihasilkan. Jadi dapat dibilang ini tuh hanya sekitar 5% dari rata-ratanya ya. 1.000 ini hanya 5% dari 35.000 yang memang berarti estimasi penelitian kita ini stabil dan dapat diandalkan. Kemudian berdasarkan hasil simulasi juga diperoleh batas bawah itu sebesar 32.400-an dan batas atasnya sebesar 39.800-an. Jadi kalau ini diinterpretasikan, artinya pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata pengeluaran harian seluruh mahasiswa jurusan Matematika angkatan 2024 FIPA Unri diperkirakan berada di antara 32.428,67 rupiah dan 39.869,48 rupiah per harinya. Jadi kalau misalnya mau diulang sebanyak 100 kali dengan metode yang sama, 95 dari 100 interval kepercayaan yang dihasilkan akan mengandung nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Nah, lebar intervalnya pun tergolong cukup sempit mengingat rentang data aslinya itu hanya 90%, 90.000 maksudnya. Jadi ya 95% kita yakinlah pengeluaran mahasiswa berada di rentang segitu dan lebar intervalnya yang 7.440 rupiah. Nah, eh, sehingga bisa kita sehingga dengan metode bootstrap ini kita memperoleh estimasi yang eh, presisinya bagus sehingga eh, bootstrap ini jadi alternatif yang cukup baik digunakan sebagai pengganti untuk pendekatan parametrik klasik yang basisnya distribusi T. Sekaligus dia juga relevan untuk data-data yang cukup melenceng ke kanan ataupun ada outlier gitu. Eh, Berikut eh, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemilihan artikel yang dilakukan. Saya tutup dan terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.